Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr as-siyam wa syahr al-mubarak wa ja'ala syahr Ramadan syahr as-sabar wa syahr unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari yang cerah dan berberkah ini, di malam ketiga dari bulan suci penuh kemuliaan, siogianya lah kita untuk terus menerus dan tentu tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Khaliq Rabbul Jalil atas sejumlah nikmat dan karunia yang juga tidak pernah henti-hentinya dicurahkan dan limpahkan kepada kita semua sampai pada malam hari yang berberkah ini. Tentu dengan harapan dengan berbagai nikmat dan karunia itu dapat kita manfaatkan dengan seoptimal dan seefisien mungkin sebagai wujud konkret dan sebagai manifestasi dari upaya kita dalam menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penting dan wajib kita bersyukur oleh karena kita menjadi manusia pilihan. Mengapa dikatakan kita menjadi manusia pilihan? Oleh karena tidak semua orang, apalagi tidak semua muslim, ditakdirkan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki, merasakan dan menikmati hari-hari di bulan suci penuh keberkahan di bulan Ramadan ini di tahun 1445 Hijriah. Ada begitu banyak di antara saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang dekat dalam kehidupan kita, tetangga kita yang begitu antusias, yang begitu beranimo besar ingin merasakan dan menjalani Ramadan tahun ini, tetapi Allah tidak mengizinkan. Mungkin dikarenakan karena mereka dipanggil untuk selama-lamanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga karena ada alasan-alasan lain, terbaring di tempat tidur, terbaring di rumah sakit karena satu dan lain hal. Atau mungkin juga karena faktor-faktor lain sebagaimana saudara-saudara kita yang sementara ingin merasakan dan menjalani Ramadan bersama dengan keluarganya tapi harus menjalani proses hukum di rumah tahanan dan sebagainya. Bahkan bisa jadi ya kita patut bersyukur sebagian di antara saudara kita terhalang untuk beribadah Ramadan dengan sempurna, dengan penuh kekhusyuan karena suasana yang tidak kondusif sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dapat kita bayangkan bagaimana mereka di bulan Ramadan ini bersama keluarganya yang tadinya begitu bersemangat ingin berpuasa dan mengisi Ramadan, tetapi ada yang sampai tidak memiliki keluarga lagi, tidak punya ayah, tidak punya lagi ibu, tidak punya saudara, semua tewas dibantai oleh kaum Zionis Israel. Ada yang ingin merasakan Ramadan dengan penuh kekhusyuan, tapi suara lentuman bom, suara serangan-serangan yang bertubi-tubi tidak henti-hentinya dilakukan oleh kaum Yahudi yang begitu bengis dan biadab memperlakukan mereka bagaikan binatang. Karena itu kita patut bersyukur bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan negeri yang aman, dan karena itu kita patut selalu berdoa ya agar kita selalu diberikan suasana yang kondusif untuk bisa berinteraksi secara harmonis baik dengan sesama, demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu satu tradisi kebiasaan masyarakat muslim yang kalau tiba ibadah Ramadan, ingin memasuki bulan suci Ramadan, berziarah di kuburan, mengunjungi saudaranya yang di rumah tahanan ataupun menengok mereka yang sakit. Itu tidak lain sebagai wujud rasa syukur kita bahwa kita masih diberi kesempatan dengan leluasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan momen yang baik ini, karena belum tentu tahun depan kita diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan berbagai macam amal di Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita yang kedua bahwa kita berRamadan ini sudah seharusnya merasakan kelegaan. Kenapa? Karena kita baru saja melewati sebuah pesta demokrasi,
sebuah perhelatan akbar di negeri kita, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif baik di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Mungkin banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Afiliasi politik mungkin pasti banyak kita rasakan perbedaan-perbedaan, tetapi di bulan suci Ramadan perbedaan-perbedaan itu tidak perlu kita bawa lagi. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk mempersatukan kita, melakukan rekonsiliasi, memperkuat tali silaturahmi di antara kita, merajut kembali hubungan yang mungkin sempat terjadi ketegangan karena suasana-suasana politik. Meskipun sebenarnya pesta demokrasi adalah untuk dinikmati, untuk dirasakan sebagai sebuah pesta, ya, bukan untuk menimbulkan ketegangan dan sikap saling menyerang dan saling menyakiti satu sama lain. Karena itu dinamika politik harus dimaknai sebagai sebuah atau sesuatu yang lumrah, tidak boleh membawa kita pada suasana perasaan yang saling melemahkan dan saling menjatuhkan. Ibadah Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah yang menjadi ajang riyadhah, menjadi ajang tarbiyah bagi kita untuk mampu menghadirkan kemampuan stabilitas temperatur emosional untuk tidak mudah terhasut, tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diadu domba oleh berbagai macam agitasi, oleh berbagai macam suara-suara sumbang yang berusaha membenturkan kita. Tapi ibadah Ramadan adalah benteng pertahanan, ya. Karena itu dikatakan asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai bagi seorang muslim, sehingga muslim yang benar dan arif adalah muslim yang tidak tergiring oleh seruan apapun dan dari manapun untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang destruktif, yang mengajak mereka kepada upaya menjauhkan persatuan dan ketuhanan di antara mereka. Hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan yang kita jalankan ini patut kita syukuri karena kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu mari kita manfaatkan untuk mengisinya dengan berbagai macam amalia-amalia yang sangat produktif. Ibadah di Ramadan, ibadah sunnah yang kita jalankan di bulan Ramadan dipandang sama dengan menjalankan ibadah wajib di luar Ramadan. Kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan maghfirah Allah. Selama setahun lamanya kita mungkin tidak merasakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, melakukan satu tindakan-tindakan yang menyimpang, yang menyalahi dari real agama. Allah menjadikan Ramadan ini sebagai penghapus dosa, menganulir semua kejahatan dan pelanggaran yang kita lakukan, sebesar apapun pelanggaran itu. Karena itu Rasulullah mengatakan dan sampai mengulangi 3 kali, sungguh celaka dan sungguh merugi alladzi adraka Ramadan fala yaghfirullahu lah, ialah orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Karena itu jangan pernah ragu, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan pada masa lampau, sepanjang kita mengisi Ramadan ini dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan, keikhlasan, ketulusan, Allah akan menghapus dan menjernihkan itu. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, di samping kita mendapatkan ampunan Allah, jangan lagi ditambah kesalahan-kesalahan berulang. Karena dalam sebuah hadis Imam Baihaqi juga dikatakan bahwa semua perilaku yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan, tetapi juga kejahatan akan dilipat gandakan. Kalau orang melakukan kesalahan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai bulan Ramadan. Begitu dalam sebuah riwayat Imam Baihaqi menyampaikan. Karena itu disayangkan kalau ada orang di Ramadan, mungkin di awal-awal Ramadan masih intens mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, tapi begitu memasuki hari-hari berikutnya, hari ke-5, ke-6 dan seterusnya, sudah melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, tindakan-tindakan yang menyimpang, melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Anak muda yang punya motor mungkin tidak tahan kalau motornya tidak diraung-raungkan, tidak dibunyi-bunyikan, menciptakan kegaduhan dan sebagainya. Itu yang dilipat gandakan kejahatannya. Dan belum tentu di bulan Ramadan berikutnya kita berjumpa yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan mumpul kita masih berada di awal Ramadan, kita mempersiapkan segala sesuatu. Hal yang pertama yang harus kita persiapkan adalah isti'adad ruhiyah, persiapan mental spiritual. Seorang muslim harus mempersiapkan mentalnya untuk benar-benar memaknai Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan target, dengan tekad yang kuat, tidak akan melewatkan waktunya kecuali hanya ibadah. Kalaupun harus tertidur, kalaupun harus beristirahat,
dia niatkan istirahatnya itu untuk menambah imunitas dirinya. Itulah persiapan isti'dad ruhiyah. Kalau ada orang menjalani Ramadan sama dengan hari-hari biasa, tidak ada persiapan khusus, tidak ada target dan rencana khusus, itu orang yang menyia-nyiakan dan menyepelekan, bahkan mungkin dipandang menghinakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya. Karena itulah kita harus merespon menyambut Ramadan ini dengan penuh hati gembira. Saya melihat jamaah ini, entah karena masjidnya atau mungkin karena memang wajah-wajah aura dari jamaah ini wajah-wajah yang penuh semangat, penuh optimisme, ada cahaya. Karena memang begitulah layaknya Ramadan. Bagaimana membuat kita ini bercahaya, berbahagia. Allah sediakan Ramadan itu sebagai bulan kebahagiaan. Kalau ada orang yang masuk ke Ramadan tidak bahagia, itu tanda mereka tidak mendapatkan keberkahan. Sebab Ramadan itu adalah bulan kebahagiaan. Dan harus disambut dengan penuh bahagia. Itulah sebabnya sehingga dikatakan, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'anil niran. Barang siapa yang bergembira hatinya, bersukacita, berbahagia jiwanya dalam memaknai, menjalani dan melewati hari-hari Ramadan, haramallahu jasadahu 'anil niran. Allah akan mengharamkan kulitnya dan jasadnya bersentuhan dengan api neraka. Jadi belum lagi kita beramal, baru dengan suasana hati yang gembira dengan kehadiran Ramadan, itu sudah mendapatkan ampunan Allah dan akan mendapatkan jaminan surga dan terbebas dari api neraka. Karena itu jangan pernah ada yang sedih, jangan pernah ada yang berduka cita meskipun mungkin tertimpa musibah, tapi tidak boleh kemudian musibah itu membuat dirinya mempersalahkan apatah lagi meratapi keadaan. Tetapi semua harus disambut dengan penuh hikmah dan keyakinan bahwa bulan Ramadan adalah bulan keberkahan dan di mana Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berbahagia. Kesiapan yang kedua yang harus kita lakukan karena kita masih berada di hari kedua dan malam ketiga di Ramadan ini adalah isti'dad jismiyah. Apa itu isti'dad jismiyah? Persiapan fisik lahiriah dengan menjaga kesehatan, kebugaran tubuh. Jangan begadang mentang-mentang karena Ramadan ini malam panjang lalu kemudian tidak ada istirahat sama sekali, lalu kemudian di pagi hari juga tidak melakukan hal-hal yang produktif, itu menyia-nyiakan. Jaga kesehatan, mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menjaga metabolisme kita, bisa menjaga vitalitas tubuh kita, itu merupakan bagian dari ibadah. Ya. Jangan asal sekedar makan, ya. Tetapi pilih makanan-makanan yang berkualitas. Tidak boleh mentang-mentang karena seharian penuh tidak menjalankan atau tidak melakukan mengkonsumsi makanan, lalu begitu masuk berbuka puasa dihantam semua makanan seolah-olah tidak memberikan kesempatan untuk perutnya bernapas, ya. Itu juga salah dan justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu wala tusrifu. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu di antara kebiasaan beliau adalah memakan atau berbuka dengan buah kurma. Dalam sehari paling tidak Rasulullah pada hari-hari biasa paling sedikit 7 buah kurma yang beliau makan sebagai sunnah Nabi. Apalagi di saat berbuka puasa, termasuk minum beberapa sendok dari minyak zaitun, itu juga sangat membantu untuk membunuh toksin-toksin, penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan hal-hal yang berbahaya seperti kanker dan sebagainya. Itulah isti'dad jismiyah. Karena bagaimana mungkin kita beribadah dengan baik, mampu tahajud dengan baik, mampu salat tarawih dengan baik, dan menjalankan puasa dengan sempurna kalau badan yang sakit-sakitan. Saya sendiri menjelang Ramadan sempat khawatir karena 1 minggu harus bolak-balik ke rumah sakit, di samping karena anak juga diopname, saya juga kurang sehat. Tapi alhamdulillah begitu memasuki Ramadan, Allah berikan kesempatan untuk memaknai Ramadan. Karena itu kita patut bersyukur yang ada di sini. Selain daripada isti'dad jismiyah, menjaga fisik, perlu juga kita menjaga yang namanya isti'dad maliyah, kesiapan harta benda. Untuk apa? Harta benda ini bukan untuk dihambur-hamburkan atau dibelanjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, tetapi harta benda itu sengaja Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, para salafus saleh, mengumpulkan di bulan Ramadan untuk disalurkan kepada mereka yang berhak. Kita punya masjid, ya, perlu penyempurnaan, perlu perbiayaan, perlu pemeliharaan. Kita punya orang-orang terdekat dalam lingkungan kita yang mungkin masih terbatas kesempatannya untuk menikmati hidup dengan keterbatasan ekonomi, itu menjadi bahagian dari tanggung jawab kita untuk berbagi. Apalagi ada kesempatan berbuka di bulan Ramadan, ada
sahur di waktu subuh, itu adalah kesempatan untuk kita menyalurkan dan berbagi, di mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Termasuk kesiapan yang harus kita lakukan adalah isti'dad fikriyah, isti'dad ilmiah, kesiapan wawasan, isti'dad thaqafiyah. Artinya apa? Bahwa Ramadan kita jadikan kesempatan sebagai momen untuk belajar dan menggali ilmu. Tidak cukup kita hanya sedekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak memahami bahwa atas dasar apa kita melakukan ibadah ini. Kita melakukan ibadah sunnah ini atas dasar apa? Harus punya dasar ilmu. Karena itu dikatakan man 'abida bil ilm kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada maslahat yang didatangkan. Karena itulah kita harus beribadah harus berdasarkan ilmu. Bijak di dalam bermedsos. Ya. Media sosial memang banyak manfaatnya. Kesempatan kita mendengarkan seruan-seruan, ajakan, nasihat, ceramah dan sebagainya. Tetapi di media sosial juga kita banyak menemukan dan bisa mengakses berbagai macam tayangan-tayangan yang bisa merusak keimanan kita, bisa merusak keyakinan kita, dan bisa merusak akhlak kita. Dan tentu sangat kontradiktif dengan spirit dalam Ramadan itu sendiri. Disayangkan kalau ada orang yang Ramadan dia jalankan di siang hari, tapi juga dia sibuk menonton sesuatu yang bertentangan ataupun film-film yang bisa merangsang hasad dan birahi yang justru merusak keimanan dan bisa bahkan membatalkan ibadah Ramadan kita. Karena itu sekali lagi, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai Syahrul Maghfirah, bulan penuh pengampunan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai Syahrul Jihad, sebagai bulan bermujahadah, beroptimalisasi seluruh kemampuan dan potensi yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melewatkan kesempatan kecuali hanya beribadah kepada Allah, berzikir dengan lisan kita, ya. Lalu kemudian merunungkan hal-hal yang bisa membawa kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bahagian dari ibadah dan makna serta mengisi Ramadan ini dengan penuh kearifan. Termasuk yang tidak kalah pentingnya karena Ramadan ini dikatakan sebagai syahrul doa, bulan di mana Allah mengabulkan seluruh doa umat manusia sepanjang mereka menjalankan Ramadan dengan baik. Karena itu yang punya hajat, punya keinginan, punya problem, punya masalah, punya kendala-kendala dalam hidupnya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atau ada di antara keluarganya yang sakit, ada di antara keluarganya yang punya masalah, kita doakan dan kita jadikan kesempatan untuk bermunajat kepada Allah, karena Allah berjanji dan Rasulnya telah menyampaikan bahwa siapapun di antara hambaku, di antara umat muslim yang memanfaatkan Ramadan dengan baik dan berdoa kepada aku akan kabulkan permintaannya. Karena Al-Quran, membaca Al-Quran dan berdoa adalah dua kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat pada hari kemudian nanti. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah takbir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang tidak kalah pentingnya dari Ramadan ini yang kita harus maknai dengan sebaik-baiknya adalah saling maaf memaafkan. Sebelum kita menjalani lebih jauh Ramadan ini, mari kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Apalagi yang kita baru saja melewati pesta demokrasi, mungkin ada beberapa gesekan-gesekan perasaan yang melukai di antara kita, kita perbaiki. Menjadi sia-sia dan sebesar apapun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kalau masih ada sekat perasaan permusuhan dan kebencian di antara kita, ibadah kita menjadi tertolak. Karena itu jamaah yang ada di sini saya yakin sudah saling memaafkan, karena Ramadan dikatakan juga sebagai syahrul marhamah, bulan penuh kasih sayang, syahrul mahabbah, bulan penuh cinta kasih. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan justru Ramadan ini menjadi ajang untuk kita saling menyalahkan, saling menyoroti, saling menyerang dan saling mencari aib dan kekurangan di antara kita. Tapi mari kita saling menutupi kekurangan dan aib kita di bulan Ramadan ini dengan harapan bahwa Ramadan mampu membimbing kita menjadi manusia yang tidak hanya soleh secara personal, tapi juga soleh secara sosial, menjadi manusia yang lebih santun, lebih sejuk, lebih sabar, pemaaf, ya, mudah menyampaikan salam dan senyum kepada orang lain, sehingga suasana damai, kesejukan mampu kita ciptakan tidak hanya dalam lingkungan masjid, tapi dalam lingkungan masyarakat di mana kita berinteraksi, termasuk dalam lingkungan kerja di mana kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Saya kira itulah beberapa bahagian-bahagian penting yang perlu kita catat dan perlu kita perhatikan di dalam memaknai, menjalani, melewati hari-hari di bulan suci
penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar menjadi bulan yang mampu menggiring kita menjadi manusia yang berkualitas, menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang lebih arif dalam memaknai hidup, dan menjadi manusia yang lebih memiliki keseimbangan emosional untuk tidak terprovokasi dan terpancing oleh berbagai hal yang bisa merusak persatuan dan kesatuan di antara kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.